Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Reaksi supporter Bahrain remehkan Indonesia. Kronologi Cina ancam laporkan timnas ke AFC. Alasan Sintayong beri Pratama Arhan kesempatan. Kevin Dykes bakal banggakan sang kakek dengan bela Indonesia. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Reaksi supporter Bahrain remehkan Indonesia. Supporter Bahrain pede bisa mengalahkan timnas Indonesia ketika kedua tim bertemu pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 10 Oktober nanti. Fans timnas Bahrain beralasan skuad asuhan Dragan Talachik sukses mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada 5 September lalu. Sementara timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang kontra Australia meski bermain di kandang sendiri Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi di atas didapat bola.com dari WNI yang tinggal di Bahrain, Bodi Fernandes. Menurutnya meski skuad timnas Indonesia sudah jauh lebih kuat saat ini, skuad Bahrain sama sekali tidak ciut nyali. Patokan fans Bahrain itu di laga melawan Australia. Mereka bisa menang di kandang, sementara saat timnas Indonesia menjamu Australia cuma imbang. Lalu pertemuan terakhir, Bahrain juga bisa menang atas timnas Indonesia, kata Bondel. Bondel, pria yang juga menjabat Ketua Indonesian Football Community Bahrain, turut menceritakan fans Bahrain yang juga dikenal antusias setiap kali mendukung timnas mereka bertanding. Terkini, timnas Bahrain pamer postingan tengah mematangkan taktik menjelang melawan timnas Indonesia. Menurut keterangan akun tersebut, latihan ringan yang dikombinasikan dengan berat juga tetap dilakukan. Namun demikian, netizen Indonesia yang mampir ke postingan itu mengaku khawatir Bahrain pakai cara kotor, seperti diving saat melawan Garuda untuk membuat pemain timnas Indonesia diganjar kartu merah hingga penalti. Sebelumnya, saat menjamu Jepang, supporter Bahrain menggunakan laser untuk mengganggu eksekusi penalti yang dilakukan oleh pemain Jepang. Timnas Indonesia tentu harus meningkatkan kewaspadaannya dan tak gampang terprovokasi. Kronologi Cina ancam laporkan timnas ke AFC. Sepak bola Cina atau CFA disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia jika memainkan Miss Hilgers dan Eliano Rangers saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina. Informasi itu dikeluarkan oleh media asal Cina 163.com. Menurut media tersebut, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Miss Hilgers dan Eliano Rangers tidak sesuai regulasi. Karena menurut ulasan mereka, upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Dalam ulasan mereka, menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas Cina. Timnas Cina pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tegas 163.com. Lantas, apa benar proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Rangers tidak sesuai prosedur? Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Rangers telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Proses naturalisasi keduanya pun telah disetujui oleh Komisi 3 dan 10 DPR RI. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden persetujuan keduanya mendapatkan warga negara Indonesia. Upacara pengambilan sumpah WNI Miss Hilgers dan Eliano Rangers pun dilakukan di teritorial Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia. Bisa dibilang apa yang diulas 163.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada timnas Indonesia. Seiring kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Rangers, kekuatan timnas Indonesia pun praktis menguat.
Inzilkes bakal memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Eliano Reinders akan menambah daya dobrak skuad Garuda lewat tusukan-tusukan tajamnya yang dimiliki. Jika tidak ada arah melintang, peluang timnas Indonesia untuk menang di markas Cina sangat besar. Jika kondisi itu terjadi, Cina semakin terpuruk di klasemen grup C, yang mana sebelumnya mereka selalu kalah di 2 laga awal. Alasan Sintayong beri Pratama Arhan kesempatan. Pratama Arhan dianggap sebagai salah satu andalan Sintayong di timnas Indonesia. Dia selalu menjadi bagian skuad meski performanya di klub masih dipertanyakan. Pada Oktober ini, ia terpilih dalam 27 pemain untuk 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan memanggil Arhan terbilang unik, mengingat ada opsi lain seperti Kelvin Verdong dan Saint Patinama di posisi bek kiri. Selain itu, Arhan hanya bermain sekali untuk Suwon FC di K-League One musim ini dan bahkan mendapatkan kartu merah. Lantas, apa alasan Sintayong memanggil Pratama Arhan? Sintayong telah mendukung Pratama Arhan sejak awal, mengetahui betul potensi bek asal ex-PSIS Semarang itu. Sin terus memanggil Arhan ke timnas Indonesia untuk mengembangkan bakatnya. Jika timnas tidak memilih dia, performanya bisa merosot. Saya pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia, ujar Sin pada Desember 2023 lalu. Sintayong terus mempercayai Pratama Arhan di timnas Indonesia karena hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2020 saat bersiap untuk Piala Dunia U20 yang dibatalkan. Arhan melakukan debut di timnas pada 2021 saat berusia 19 tahun dan sejak itu selalu menjadi bagian dari skuad. Dari 49 laga yang dilatih Sin, Arhan hanya absen 7 kali, menjadikannya pemain yang paling sering dimainkan. Meski minim menit bermain di klub, namun Arhan jarang mengecewakan dan dikenal dengan lemparan ke dalam yang menjadi senjata andalan Sin untuk mencetak gol. Kevin Dykes bakal banggakan sang kakek dengan bela Indonesia. Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda Denny van Laar, di mana selain pemain berdarah Maluku itu, penyiar di Football Premier tersebut juga sempat menyebut nama Ole Romney. Sejalan dengan kabar itu, Kevin Dykes berbicara tentang proses naturalisasinya. Ex-Fiorentina itu mengakui PSSI sudah menghubunginya, namun ia masih memikirkan tawaran tersebut. Mereka pasti sedang berusaha, dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil resiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, kata Kevin Dykes. Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNI. Ia menceritakan asal-usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan sang pemain mengakui kakeknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Yusan Nugraha di podcast pribadinya, jawaban Kevin Dykes menunjukkan keterbukaannya terhadap ide tersebut. Namun dengan catatan bahwa ia belum pernah dihubungi secara langsung oleh PSSI atau Federasi Indonesia. Sementara dalam sebuah wawancara dengan media Denmark Bold, Kevin Dykes mengatakan PSSI telah menelepon agennya. Ia mengungkapkan bahwa momen itu merupakan sebuah kehormatan baginya karena PSSI melihatnya sebagai pemain yang dapat memberikan kontribusi berharga bagi timnas Indonesia. Pendekatan PSSI kepada Kevin Dykes menambah daftar pemain keturunan yang menjadi target federasi untuk memperkuat skuad Garuda dalam upaya meningkatkan kualitas tim di kancah internasional. Dykes yang kini bermain di klub Denmark FC Copenhagen adalah salah satu talenta yang memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi top Eropa, termasuk Eredivisie bersama Feyenoord Rotterdam dan Vitesse, serta Serie A Italia bersama Fiorentina.